Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada kepercayaan dan mitos terkait tanaman di sekitar kita. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap tanaman-tanaman yang konon dapat menghambat rezeki? Video ini akan menguraikan 10 tanaman yang dipercayai mempengaruhi nasib, serta perspektif Islam yang menyoroti nilai-nilai keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan dalam lingkungan rumah. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, pohon cabai. Sebagian orang mempercayai bahwa pohon cabai yang ditanam di teras atau di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati penghuni rumah yang sering merasa tidak nyaman tanpa alasan. Dalam Islam, ditekankan pentingnya kenyamanan dan kedamaian di rumah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah menjadikan rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Quran Surat An-Nahl 80. Meskipun tidak ada hadits atau ayat spesifik yang menyebutkan pohon cabai, konsep kedamaian ini bisa dikaitkan dengan ketidaknyamanan yang konon ditimbulkan oleh pohon cabai. Tanaman cabai dipercaya dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, menyebabkan perasaan tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Dalam pandangan Islam, menjaga kenyamanan dan kedamaian di rumah adalah hal yang sangat penting. Rumah adalah tempat beristirahat dan berlindung dari segala macam gangguan. Oleh karena itu, jika ada tanaman yang dianggap dapat mengganggu kenyamanan tersebut, maka sebaiknya dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu. Kedua, pohon pinang. Beberapa orang mempercayai bahwa pohon pinang akan membuat anak-anak pemilik tanaman susah diajari baik dalam pendidikan maupun moral. Pendidikan dan moral adalah elemen penting dalam Islam. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Oleh karena itu, orang tua dianjurkan untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik tanpa terpengaruh oleh agama lain." Mitos mengenai pohon pinang yang dapat mempengaruhi pendidikan dan moral anak-anak belum terbukti kebenarannya dalam pandangan Islam. Namun, pendidikan dan moralitas anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh orang tua. Sehingga, orang tua harus lebih fokus pada bagaimana mereka mendidik dan membimbing anak-anak mereka dalam nilai-nilai Islam yang benar. Ketiga, mirtus atau asam Jawa. Tradisi Islam di Jawa masih mempercayai bahwa pohon asam Jawa menjadi tempat bersemayamnya jin jahat yang dapat menghambat rezeki pemilik rumah. Selain itu, daun kering yang berguguran dapat mengotori halaman rumah. Rasulullah bersabda, "Kebersihan adalah bagian dari iman." Hadits riwayat Muslim. Dalam Islam, menjaga kebersihan dan ketenangan lingkungan sangat dianjurkan sebagai bentuk ibadah. Kepercayaan bahwa pohon asam Jawa menjadi tempat bersemayamnya jin jahat dan bisa menghambat rezeki memang belum terbukti secara ilmiah atau agama. Namun, menjaga kebersihan lingkungan dari daun-daun kering yang berguguran adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kebersihan tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang bagi penghuni rumah. Keempat, tanaman berduri. Tanaman seperti kaktus atau kayu secang sangat berbahaya bagi bayi atau anak kecil yang bermain di depan rumah. Keselamatan adalah prioritas dalam Islam, sehingga tanaman yang berduri bisa dianggap kurang aman jika diletakkan di tempat yang bisa menyebabkan cedera. Hadits Ibnu Majah menyebutkan, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Oleh karena itu, memilih tanaman yang aman adalah bagian dari menjaga keselamatan keluarga. Tanaman berduri seperti kaktus memang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera, terutama bagi anak-anak yang bermain di sekitar rumah. Dalam Islam, menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, menanam tanaman yang aman dan tidak berbahaya bagi anggota keluarga, terutama anak-anak, adalah tindakan yang sejalan dengan ajaran Islam. Kelima, tanaman beracun. Islam menekankan perlindungan dan keselamatan setiap individu.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia seluruhnya. Oleh karena itu, menanam tanaman beracun yang dapat membahayakan nyawa manusia adalah sesuatu yang harus dihindari. Menanam tanaman beracun di sekitar rumah dapat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan keluarga, terutama anak-anak yang mungkin tidak menyadari bahaya tersebut. Dalam Islam, menjaga kehidupan dan kesehatan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menghindari menanam tanaman beracun dan memilih tanaman yang lebih aman dan bermanfaat bagi keluarga. Keenam, pohon Kamboja. Pohon Kamboja memiliki kesan seram karena sering ditanam di area pemakaman. Energi dan aroma daun dari bunga pohon Kamboja dipercaya disukai oleh makhluk tak kasat mata. Islam mengajarkan pentingnya menghindari kepercayaan tahyul. Namun, jika sudah banyak kasus yang terjadi, sebaik-baiknya seorang Muslim adalah berhati-hati dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan. Kesan seram yang melekat pada pohon Kamboja mungkin lebih berkaitan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun, sebagai seorang Muslim, menghindari kepercayaan tahyul dan fokus pada ajaran Islam yang murni adalah hal yang dianjurkan. Jika keberadaan pohon Kamboja di rumah dirasa mengganggu kenyamanan, maka lebih baik untuk memindahkannya ke tempat yang lebih sesuai. Ketujuh, pohon pisang. Masyarakat khususnya ahli spiritual mempercayai bahwa pohon pisang memiliki aura dingin dan menghambat lancarnya rezeki. Islam mendorong umatnya untuk menghargai nikmat yang diberikan Allah dan menggunakan segala sesuatu dengan bijaksana. Meskipun tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa pohon pisang mempengaruhi rezeki, namun kebersihan dan penataan lingkungan tetap penting dalam Islam. Pohon pisang seringkali dianggap memiliki energi tertentu yang dapat mempengaruhi rezeki pemilik rumah. Namun, dalam pandangan Islam, rezeki adalah pemberian Allah yang harus disyukuri dan dijaga dengan baik. Kebersihan dan penataan lingkungan yang baik adalah bagian dari menjaga nikmat yang telah diberikan Allah, termasuk rezeki. Kedelapan, pohon durian. Pohon ini disukai oleh jin dan dijadikan tempat tinggal. Selain itu, jika ditanam di depan rumah, buahnya yang jatuh bisa sangat membahayakan. Meski Islam tidak secara spesifik mengaitkan durian dengan sial, konsep menghindari gangguan bagi tetangga bisa relevan jika aromanya dianggap mengganggu. Dalam hadits Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menyakiti saudaranya." Menanam pohon durian di sekitar rumah memang memiliki beberapa risiko, baik dari segi keselamatan maupun kenyamanan tetangga. Buah durian yang jatuh bisa menyebabkan cedera, dan aromanya yang kuat mungkin mengganggu tetangga. Oleh karena itu, dalam semangat menjaga hubungan baik dengan tetangga dan memastikan keselamatan keluarga, sebaiknya pohon durian ditanam di tempat yang lebih aman dan jauh dari rumah. Kesembilan, pohon pepaya. Konon, tanaman ini akan menimbulkan aura energi kesialan. Sebaiknya ditanam di samping atau di belakang rumah, tetapi alangkah baiknya ditanam di kebun saja. Kebersihan dan ketenangan rumah tetap harus dijaga, karena Islam sangat menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan nyaman. Pohon pepaya dianggap membawa energi negatif yang dapat menghambat rezeki pemilik rumah. Namun, Islam lebih menekankan pada pentingnya menjaga kebersihan dan ketenangan rumah. Menanam pohon pepaya di tempat yang tidak mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan rumah adalah tindakan yang bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam. Kesepuluh, pohon kapas. Pohon ini dikatakan membawa nasib buruk karena menjadi perantara debu serta kotoran di dalam rumah. Selain itu, menanam pohon kapas di depan rumah juga bisa membawa kemalangan dan kemiskinan, terlebih jika rumah sering ditinggalkan dan menjadi kotor tak terurus. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Pohon kapas yang dianggap membawa nasib buruk sebenarnya lebih disebabkan oleh debu dan kotoran yang dihasilkan. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah hal yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, menanam pohon kapas di tempat yang tidak menyebabkan lingkungan rumah menjadi kotor adalah tindakan yang tepat. Kebersihan rumah yang terjaga akan menciptakan suasana yang nyaman dan tenang bagi seluruh penghuni. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.